Kenapa banyak peristiwa besar di Indonesia selalu terasa seperti sudah disetting dari jauh hari? Kenapa banyak keputusan nasional terasa seperti dipaksa terjadi? Dan yang paling menyeramkan, kenapa memasuki tahun 2026 dunia terasa seperti sengaja dibuat kacau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras-waras wae. Pernahkah panjenengan semua bertanya, kenapa banyak peristiwa besar di Indonesia selalu terasa seperti sudah disetting dari jauh hari? Kenapa banyak keputusan nasional terasa seperti dipaksa terjadi? Dan yang paling menyeramkan, kenapa memasuki tahun 2026 dunia terasa seperti sengaja dibuat kacau? Orang Jawa kuno punya satu kalimat yang jarang dibicarakan. Nalika lawang jaman dibuka, akeh sing ora kuat ndelok isine. Saat pintu jaman dibuka, tidak semua orang siap melihat apa yang ada di dalamnya. Dan sekarang, mari kita buka lebih gamblang. Kita ini sedang membangun masa depan atau sedang digiring masuk ke sebuah skenario besar? Sebelum kita bedah lebih dalam, silahkan tulis doa dan harapan panjenengan semua di kolom komentar. Dan bagi sedulurku yang muslim, jangan lupa tulis sholawat. Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa-doa kita semua terkabul. Yang pertama, tahun 2026 adalah tahun yang dikunci. Banyak orang mengira 2026 itu cuma angka. Padahal dalam banyak naskah Jawa kuno ada tahun-tahun tertentu yang disebut tahun kunci. Tahun di mana sejarah dipaksa belok, kekuasaan dipindahkan, dan nasib suatu bangsa diriset. Dan anehnya, 2026 muncul di banyak tafsir sebagai awal zaman guncangan besar. Dalam bahasa kunonya, kolo bentu, zaman edan, dan zaman pembersihan. Ini bukan bencana biasa, ini restrukturisasi peradaban. Yang kedua, kenapa dunia sekarang harus dibikin kacau? Coba panjenengan perhatikan. Konflik global di mana-mana, ekonomi dibuat tidak stabil, informasi dibuat kacau, manusia dibuat saling curiga. Pertanyaannya, ini kebetulan atau memang harus dikacaukan dulu? Dalam spiritual Jawa, kalau mau memindahkan bangunan besar, pondasinya harus dilemahkan dulu. Dan sekarang, seluruh dunia sedang dilemahkan secara mental dan psikologis. Yang ketiga, ramalan Jayabaya itu bukan sekedar ramalan receh. Banyak orang mengira Jayabaya cuma bicara simbol. Padahal di kalangan tertentu, naskah ini disebut sebagai peta navigasi peradaban. Anehnya, setiap kali Indonesia masuk fase krisis besar, nama Jayabaya selalu muncul. Seolah-olah naskah ini baru boleh dibuka saat bangsa ini masuk fase darurat sejarah. Dan yang lebih aneh lagi, ada bagian-bagian yang tidak pernah diajarkan ke publik. Yang keempat, kenapa ibu kota dipindah dan kenapa ke Kalimantan? Secara resmi, alasan ekonomi. Tapi dalam peta kuno Nusantara, Kalimantan adalah Waradwipa atau tanah paku bumi, pulau tertua, paling stabil, dan punya posisi energi yang sangat aneh. Pertanyaannya, kenapa pemindahan ini dipaksakan terjadi di era menjelang 2026? Jawaban yang jarang dibahas, karena pusat kendali harus dipindah sebelum zaman guncangan dimulai. Yang kelima, rahasia tersembunyi Istana Garuda IKN Nusantara. Sekarang kita perhatikan bentuknya. Kenapa Garuda? Dalam ilmu simbol kuno, Garuda adalah pembawa kekuasaan langit ke bumi. Dan di beberapa tradisi, Garuda adalah kendaraan perpindahan zaman.
Bangunan seperti ini tidak pernah dibangun sembarangan. Ia selalu diletakkan di simpul energi bumi. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya sedang dikunci di titik IKN itu? Yang keenam, rahasia besar munculnya Satrio Piningit. Banyak orang menunggu figur, padahal dalam tafsir, Satrio Piningit adalah lahirnya tatanan baru dan ciri-cirinya muncul saat zaman mulai kacau, tidak muncul dari elit lama dan mengakhiri satu siklus sejarah. Tahun-tahun menuju 2026 hingga 2030 disebut sebagai masa pemisahan, yang palsu dan yang asli akan kelihatan. Yang ketujuh, siklus 500 tahun, kode yang sengaja disembunyikan. Sekitar 500 tahun lalu, Majapahit runtuh, Nusantara masuk masa gelap panjang, dan dalam naskah sing tiba maneh sawise 5 abad, akan kembali setelah 5 abad. Sekarang kita ada di ujung siklus itu, dan anehnya hampir semua peta geopolitik dunia sedang mengarah ke Asia Tenggara. Yang kedelapan, generasi muda sedang diperebutkan. Kenapa? Anak muda dibanjiri hiburan yang bodoh, sejarah dibuat membosankan, dan identitas dibuat kabur, karena mereka adalah kunci zaman baru. Dalam naskah lama, kebangkitan selalu dipikul oleh anak-anak zaman peralihan, dan itu adalah mereka. Yang kesembilan, rahasia paling berbahaya, kesadaran kolektif. Ada satu hal yang paling ditakuti penguasa dunia, bangsa yang sadar siapa dirinya, karena bangsa seperti itu tidak bisa dikendalikan, tidak bisa ditakut-takuti, dan tidak bisa dibodoh-bodohi. Dan tahun 2026 disebut sebagai awal gelombang kebangkitan kesadaran massal. Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.